Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya Haris Motor. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari merek Ngo Racing, yaitu karburator yang bertipe PE26 versi low budget ya teman-teman. Nah, versi low support DZR. Terus kita lihat sebelah kanannya itu full power race competition daily use race untuk balapan, kompetisi, dan untuk harian ya. Di sini ada tulisan lagi Ngo Racing, dan di sebelah kanannya lagi ada tulisan ya Hyperflow. Jadi udaranya sangat lancar ya teman-teman masuknya. Dan karburator Ngo Racing make with CNC process, high quality material, dan support power jet. Jadi karburator Ngo Racing ini dibuat dengan mesin CNC ya, CNC proses ya. Kualitasnya yang sangat tinggi dan support power jet ya. Ngo Racing di bagian bawahnya seperti ini. Oke, Ngo Racing ini saya pakai nanti di Mio Smile saya ya, atau Mio Sporty, atau Mio Soul, atau Mio Pino juga bisa ya teman-teman. Kenapa saya pilih PE26? Karena sudah support ya PNP gitu ya teman-teman. Jadi PNP nya itu dimana misalkan kita masuk ke intake manifold itu PNP ya teman-teman. Jadi nggak harus merubah ini diameter dari intake manifold begitu. Dan juga untuk bagian masuknya, bagian masuk karburator dari filter udara juga itu ukurannya sudah pas ya teman-teman. Jadi tinggal pasang aja PNP gitu, seperti karbu bawaan motornya yang bertipe vakum. Nah ini PE ya, jadi tipenya skep. Keunggulan dari karburator PE ini tarikannya responsif ya teman-teman. Jadi begitu gas dibuka, skepnya naik, dan bahan bakar main jet itu langsung masuk ke ruang bakar. Beda dengan tipe karburator bertipe vakum ya, vakum atau bawaan dari Mio itu sendiri. Bila mana terjadi hisapan yang sangat kuat, ketika koin dibuka atau gas dibuka, koinnya membuka di dalam karburator, itu gimana vakum dari kevakuman mesin ya. Nah, kalau misalkan nyedotnya lebih tinggi, nanti karet vakum atau diafragmanya naik, sehingga bensin dari main jet itu mengalir dengan deras. Jadi ada sedikit delay ya kalau misalkan pakai karburator tipe vakum. Kalau PE itu spontan uhui begitu ya teman-teman. Nah ini versi yang low. Oke, kita buka saja teman-teman. Saya di ini pembelian dengan tipe pakai skep kuningan ya teman-teman. Jadi ada dua ya skepnya, nanti kita bahas saja ya. Nah ini untuk selang bensinnya ya teman-teman, kita mendapatkan dua buah selang bensin. Nah di sini ada kelipannya ya. Tuh, kelipannya ada, selang bensinnya lumayan panjang untuk spare. Dan ini untuk karburatornya, dan ini untuk skep tambahannya ya, dari kuningan. Kebetulan saya ini belinya ya berbahan kuningan, bukan dari kuningan, bahannya kuningan.
Oke, kita spill dulu ini untuk skepnya ya teman-teman. Nah, untuk skepnya seperti ini ya. Kualitasnya ini berat ya teman-teman. Bahannya berat. Nah, ini kuningan, di luarnya di chrome ya, chrome-nya warna chrome gitu, warna silver mengkilat. Nah, di sini ada embosan juga merek dari Ngo, tanda ini ya, tangan ya, tangan metal. Nah, ini tipe kuningan, ini berat juga ya teman-teman. Oke, kita spill untuk karburatornya. Nah, kita spill untuk karburatornya. Oke. Nah, ini untuk karburatornya seperti ini ya teman-teman bentuknya. Ini bagian masuk udara. Nah, ini untuk angin ya, angin yang ke dalam karburator. Ini untuk setelan anginnya ada di sebelah sini. Bentar, teman-teman. Nah, setelan anginnya ada di sini, sebelah sini. Ini untuk setelan langsamnya, dan ini untuk mereknya ya, Ngo Racing, tangan metal. Nah, ini ada PE, dan di ini ada kode dari karburatornya ya. Nah, ini untuk kodenya diketok ya teman-teman, 74A ACH29. Nah, kode yang 29 ini tuh. Nah, ini untuk pernapasan ya, udara, pernapasan karburator ini ya. Nah, ini untuk sebelah sini, ini untuk angin cuk, dan ini untuk dari pilot jet. Nah, di sini ini kebetulan kalau teman-teman beli yang PE24 atau PE28 ya, di sini ada tambahan, itu berbentuk seperti ini namun dari kuningan ini kecil. Ini untuk jalur masuk 2 tak ya, karena ini PE26 jadi tidak ada jalur untuk oli samping ya, di sini nggak ada. Seperti ini. Ini untuk cuknya teman-teman, cuknya seperti ini ya, ditarik, ditekan. Nah, ini ngecuk, ini enggak ya. Nah, tuh cuknya ke atas, cuk enggak. Nah, ini untuk lubang masuk bensin ya teman-teman. Jadi ke sini masuknya nih, masuk sini, masuk ke tampungan ya, nanti di dalam ada pelampung. Oke, oh ini karetnya seperti ini. Untuk bahannya berat ya teman-teman. Ngo Racing ini banyak yang pakai juga karena merek Ngo ini lebih bagus ya daripada yang merek Keihin-Keihinan ya. Itu di pasaran kan banyak yang merek Keihin-Keihinan. Nah, lebih baik pakai Ngo Racing ini karena banyak yang review juga ini karburator kualitasnya bagus. Begitu ya teman-teman. Oh, seperti ini. Oh ya teman-teman, kita lihat bagian skepnya apakah bagus, kualitasnya sama. Nah, ini untuk dalamnya ya udah dilengkapi dengan seal karet. Nah, ini untuk pernya panjang dan kenyal ya teman-teman, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek ya, ini kenyal. Nah, ini untuk dalam skepnya itu dapat ini ya, dapat plastik, ini spacer plastik ya teman-teman. Nah, untuk dapat spacer plastik ya. Nah, ini untuk skepnya ada di dalam ya. Nah, skepnya ada 2 ya teman-teman. Ini lancar ya teman-teman, tuh dia enak bahannya gitu, nggak seset ya. Tuh, dia lancar ya, begitu. Mudah.
Nah ini untuk skepnya ya, skep bawaannya, karena saya pesennya pakai skep kuningan, jadi skepnya dikasih lagi, lumayan ya teman-teman. Jadi ada skep cadangan. Nah ini untuk bawaannya, kalau teman-teman belinya yang tanpa skep yang tanpa skep ya, versi PE26 ngo versi low, nggak beli yang skep kuningan, nah nanti skepnya dapatnya yang seperti ini teman-teman, skepnya. Jadi ini bukan dari kuningan ya teman-teman, bahannya bukan dari kuningan gitu. Ini kayaknya dari aluminium atau besi ya, di krom gitu. Nah di sini untuk yang bawaannya ini ada kode ya, 2UC, ininya seperti lambang Keihin ya, itunya K, terus ada ukuran 30 teman-teman. Ini di sini ada kelipannya seperti ini. Kita lihat ini baru ya teman-teman, baru posisi klipnya di 1 2 2 3. Nah, kalau dilihat sih posisi klipnya ada di 3 klik ya. Nah, ada di 3 klik untuk posisi kelipan dari Ngo Racing ini. Nah, ini seperti ini dalamnya teman-teman. Jadi sudah di finishing lagi ya. Oh, jadi mengkilat. Tuh, ini yang mengkilat. Jadi enggak semua ya di finishingnya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau versi yang lebih bagus, ada, bukan yang versi low, itu versinya Ngo Racing yang tipe warna ya. Itu bodinya itu warnanya hitam. Nanti teman-teman bisa dilihat di video yang lain ya. Nah ini untuk hasil dari finishing ini sampai sini ya teman-teman, dia full gitu. Nah ini juga full karena yang bagusnya, dan juga tutup ininya juga berwarna ya teman-teman. Misalkan teman-teman beli yang merah, nah ini juga merah, nanti ada label Ngo sama tanda metal. Nah untuk setelan langsamnya juga nanti kayak ada warnanya juga ya, misalkan warna merah atau warna biru, warna kuning. Nah nanti diputar ya, nggak pakai skrup kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman beli yang versi yang bagusnya gitu ya teman-teman. Nanti skep ini nggak dapatnya, nanti hanya dapat skep yang kuningan saja ya. Ngo Racing ini cuman skep yang kuningan saja, jadi yang ininya nggak dapet ya. Kalau yang bagus sih itu saja sih ya teman-teman perbedaannya dengan dari versi yang low. Jadi versi yang bagus saya jelaskan lagi. Nah untuk finishing ininya dari di sini juga ada ya teman-teman, di sini ada, di sini juga ada. Jadi finishingnya tembus, dia kayak begini, kayak kaca bening semua ya, karena super hyperflow mungkin ya. Jadi udara yang masuk lebih cepat dan tidak ada hambatan ya teman-teman gitu. Itu karbotnya lumayan berat ya daripada merek-merek lokal yang lain atau Keihinan ya teman-teman begitu. Nah untuk yang tambahannya juga, ininya udah skepnya tipe kuningan ya. Kalau misalkan yang bagus, beli yang bagusnya bukan yang versi low-nya. Ini juga ada berwarna ya teman-teman gitu. Ini berwarna, ini juga ada setelan pakai tangan gitu. Gitu saja. Oke, kita coba ukur ya teman-teman untuk diameter luarnya itu berapa sih Ngo Racing ini. Untuk diameter luarnya ternyata di 46,7 teman-teman, 46,7. Nah untuk bagian diameter dalamnya di 41,6 teman-teman. Dan untuk lebar masuk ke intake manifold bagian luarnya itu kita dapat di ukuran 32,6. Dan untuk diameter dalamnya
itu di 26 ya teman-teman, karena benar-benar ini agak minceng teman-teman. Nah ini, wah 227 ya, ini lumayan agak gede ya teman-teman. Nah inilah 26,3 ya teman-teman untuk diameter dalamnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba buka ya untuk main jet dan pilot jetnya itu di ukuran berapa ya teman-teman. Ini ukuran yang standar ya. Kita coba buka aja teman-teman. Nah kita buka ya teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini isinya apa saja ya teman-teman. Nah, untuk bautnya cuman ada 2 ya, kita lihat. Nah seperti ini teman-teman. Kita review dulu ininya ya. Finishingnya lumayan bagus ya teman-teman. Ini bukan retak ya, ini hanya lem tuh, lem. Oh di sini ada angka 1 ya teman-teman. Nah ada angka 1, ini masuk sini, ini ada o-ring. Oke, ini support power jet ya, power jet. Nah kita lihat untuk spoilernya, main jetnya berapa dan pellet jetnya di ukuran berapa. Untuk ukuran pilot jetnya di 35 ya teman-teman. Nah udah kelihatan ya, 35S, bukan 3 ya, itu 35S. Dan untuk pilot jetnya di 112 ya, bukan, maaf, 122 ya teman-teman. Untuk main jetnya di 122 dan pilot jetnya di 35S. Lumayan ya, untuk main jetnya besar sekali teman-teman. Untuk main jetnya besar sekali ya. Ini untuk pelampungnya berwarna putih ya, karena masih bagus, masih baru ya teman-teman. Karburator kalau misalkan belum kena bensin, pelampungnya pasti warna putih gitu, nggak ada yang warnanya langsung kuning ya gitu teman-teman. Jadi ini untuk pilot jetnya di 35S dan main jetnya di 122 ya teman-teman. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau dipasang ke Mio, itu pilot jetnya bisa dibesarin 38 bisa, atau bawaannya juga ini bisa ya 35. Itu kalau 35 hitungannya irit ya. Kalau misalkan standar dari pabrik untuk tipe vakum Yamaha itu pilot jetnya di 38 dan main jetnya di 110 untuk sporty, dan untuk smile itu main jetnya di 108 begitu teman-teman. Nah misalkan teman-teman mesinnya masih standar, bisa diganti untuk pilot jetnya ke 38 dan
main jetnya ke 110 ya teman-teman, ini diganti ya 110. Atau misalkan teman-teman langsung mau pasang pakai ini bisa, boleh, tapi kebanyakan ya, takutnya kebanyakan gitu. Tapi ada plus minusnya ya, harus banyak settingnya, itu juga tergantung kondisi dari mesin teman-teman semua ya gitu. Jadi misalkan mesin teman-teman masih bagus, masih prima, kompresi, setelan kelep, terus ruang bakar di dalamnya, terus businya, terus coilnya kalau masih bagus, nah coba aja settingan dari pabrikan ya, 38 110 atau 38 108 ya. Nah ini untuk ngejar irit kita pakai untuk 35 ya, 35 ininya bisa diganti ya teman-teman 110 kalau misalkan bagus ya bisa gitu. Jadi karburator nggak bisa berpatokan dengan angka ya teman-teman gitu nyetelnya. Nanti misalkan ada yang kondisi mesinnya masih sehat namun pilot jet dan main jetnya beda, ada, jadi fluktuatif ya, jadi nggak bisa disamaratakan begitu. Kalau misalkan pas mau pasang mending pakai setelan dulu standar, gimana rasanya misalkan enak ya bagus tinggal lanjut. Kalau misalkan kurang enak ya harus cari setelan pilot jet dan main jet yang lain begitu teman-teman. Oke, jadi begini ya dalamannya dari Ngok Racing ini. Lumayan teman-teman, ini karburatornya lumayan berat ya, beda lah dibandingkan dengan Keihin-Keihinan ya. Ini materialnya bagus teman-teman, dan warnanya juga bagus ya teman-teman, nggak seperti karbu pada umumnya ya. Tuh untuk kualitas kuningannya juga bagus ya teman-teman. Bagus gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya review tentang karburator Ngok ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang bingung mencari karburator untuk Yamaha Mio nya. Bisa coba untuk karburator Ngok ini ya. Segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.